Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadanti Wardi dengan nomor pokok mahasiswa 022723111146. Nah teman-teman, saya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya akan merangkum semua materi dari part 1 hingga part 5. Nah teman-teman, yuk kita simak video berikut ini. Ringkasan metode penelitian kualitatif. Nah, kita masuk pada ringkasan materi yang telah saya sampaikan di video kemarin. Nah, yang pertama, fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman hidup manusia dan bagaimana individu memaknai pengalaman tersebut. Metode ini dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20 dan kemudian diperkaya oleh Martin Heidegger, Marcus Ponting, dan lainnya. Dalam penelitian fenomenologi, penelitian berusaha memahami esensi dari pengalaman yang dialami oleh individu. Misalnya, ketika kita ingin memahami pengalaman seorang ibu yang baru melahirkan, fenomenologi tidak hanya melihat fakta biologis atau psikologis, tetapi menggali makna mendalam dari pengalaman tersebut. Bagaimana rasanya menjadi ibu? Apa yang berubah dalam hidupnya? Dan bagaimana ia memahami peran barunya? Karakteristik utama fenomenologi adalah konsep Brechting atau approach, di mana peneliti harus mengesampingkan semua asumsi, prasangka, dan pengetahuan teoritis yang dimiliki sebelumnya. Ini dilakukan agar peneliti dapat melihat fenomena dengan mata yang benar-benar segar, tanpa bias dari teori-teori yang sudah ada. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam yang memungkinkan partisipan menceritakan pengalaman mereka secara detail. Proses analisis dalam fenomenologi melibatkan beberapa tahap. Pertama, penelitian membaca dan memahami seluruh transkrip wawancara. Yang kedua, mengidentifikasi unit-unit makna yang signifikan. Yang ketiga, mengelompokkan unit-unit makna tersebut ke dalam tema-tema terakhir. Penulis deskripsi esensi dari pengalaman yang diteliti. Contoh penerapan fenomenologi yang menarik adalah peneliti tentang pengalaman mahasiswa dalam menghadapi pembelajaran online selama pandemi. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknik atau akademis, tetapi menggali makna
mendalam dari transformasi cara belajar, bagaimana mahasiswa merasakan kehilangan uh, interaksi sosial, bagaimana mereka beradaptasi dengan teknologi dan bagaimana pengalaman ini mengubah pemahaman mereka tentang perilaku atau mengubah pemahaman mereka tentang pendidikan. Yang kedua, etnometodologi. Etnometodologi adalah pendekatan penelitian yang dikembangkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1960-an. Metode ini mempelajari cara-cara atau metode yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami, menginterpretasi, dan mengorganisir dunia sosial di sekitar mereka. Perbedaan dengan sosiologi tradisional yang melihat masyarakat dari perspektif makro, etnometodologi fokus pada tingkat mikro sebagai individu, menciptakan dan mempertahankan uh, keter mempertahankan keteraturan sosial melalui praktik sehari-hari mereka. Konsep kunci dalam etnometodologi adalah common sense knowledge atau pengetahuan akal sehat. Garfinkel berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang menggunakan pengetahuan akal sehat untuk memahami situasi dan berinteraksi dengan orang lain. Pengetahuan ini bersifat tacit atau tersembunyi dan seringkali tidak disadari, tetapi sangat penting dalam menciptakan keteraturan sosial. Salah satu teknik penelitian yang unik dalam etnometodologi adalah batching experience atau eksperimen pelanggaran. Dalam eksperimen ini, peneliti sengaja melanggar norma-norma sosial yang bias untuk melihat bagaimana orang berinteraksi dan bagaimana mereka berusaha memulihkan keteraturan sosial. Misalnya, Garfinkel pernah meminta mahasiswanya untuk berperilaku seperti tamu di rumah mereka sendiri, dan hasilnya menunjukkan betapa pentingnya asumsi yang tidak terucapkan dalam kehidupan keluarga. Analisis percakapan, conversational analysis, adalah teknik penting lainnya dalam etnometodologi. Teknik ini menganalisis bagaimana orang berorganisir percakapan mereka, kapan mereka berbicara, kapan mereka diam, bagaimana mereka berganti giliran berbicara, dan bagaimana mereka menangani kesalahpahaman. Semua ini menunjukkan metode praktis yang digunakan orang untuk menciptakan interaksi yang bermakna. Konsep individuality juga penting. Konsep individuality juga penting dalam etnometodologi. Ini mengacu pada fakta bahwa makna kata atau tindakan selalu bergantung pada konteks di mana ia muncul. Kata ini, misalnya, maknanya berubah tergantung kapan dan di mana kata tersebut diucapkan. Etnometodologi mempelajari bagaimana orang menggunakan
konteks untuk memahami makna dalam interaksi sehari-hari. Contoh penerapan etnometodologi yang menarik adalah penelitian tentang interaksi dokter pasien di rumah sakit. Penelitian ini tidak hanya melihat apa yang dikatakan dokter dan pasien, tetapi bagaimana mereka mengorganisir percakapan, bagaimana mereka menggunakan bahasa tubuh dan bagaimana mereka menciptakan pemahaman bersama tentang kondisi medis, pasien. Yang ketiga, etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang paling komprehensif dalam antropologi dan telah diadopsi secara luas. Dalam berbagai disiplin ilmu sosial, metode ini melibatkan studi pemahaman dan jangka panjang tentang budaya, kehidupan sosial, dan praktik sehari-hari suatu kelompok masyarakat. Etnografi tidak hanya mengamati perilaku tetapi berusaha memahami sistem makna, nilai norma, dan worldviews yang membentuk perilaku tersebut. Ciri khas utama etnografi adalah observasi partisipan di mana peneliti tidak hanya mengamati dari luar tetapi benar-benar terlihat dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan komunitas yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman from this insight atau dari perspektif insider. Durasi penelitian etnografi biasanya sangat panjang, minimal 6 bulan hingga beberapa tahun, karena membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan dan memahami nuansa budaya yang kompleks. Konsep teach description yang dikembangkan oleh Chilford Geertz sangat penting dalam etnografi. Ini bukan sekedar deskripsi detail, tetapi deskripsi yang kaya makna dan konteks. Misalnya, jika seorang etnografer melihat seseorang mengedipkan mata, head description tidak hanya mencatat bahwa orang tersebut mengedipkan mata, tetapi menjelaskan apa itu kehidupan mata biasa, kehidupan sebagai isyarat rahasia, atau kehidupan sebagai parodi dari kehidupan rahasia. Proses penelitian etnografi melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap entry, di mana peneliti membangun hubungan dengan komunitas dan mencari keterkaitan yang dapat membantunya masuk ke dalam kelompok. Kedua adalah tahap pengumpulan data yang melibatkan observasi partisipan, wawancara informal, dan dokumentasi berbagai aspek kehidupan. Komunitas ketiga adalah tahap analisis, di mana peneliti mengidentifikasi pola-pola budaya dan menginterpretasikan makna dari praktik-praktik yang diamati. Etnografi modern telah berkembang ke berbagai bidang etnografi. Organisasi mempelajari budaya kerja dalam perusahaan atau institusi. Etnografi pendidikan mengkaji budaya sekolah dan praktik pembelajaran.
Etnografi medis meneliti praktik kesehatan dan sistem kepercayaan tentang penyakit dalam masyarakat tertentu. Tantangan utama dalam etnografi adalah isu objektif dan subjektivitas. Karena peneliti terlibat langsung dalam kehidupan komunitas. Ada risiko bias dan kehilangan jarak kritis. Oleh karena itu, etnografi harus selalu reflektif tentang posisi dan pengaruh mereka dalam komunitas yang diteliti. Sintesis dan refleksi. Kelima metode penelitian kualitatif ini masing-masing menawarkan lensa yang unik untuk memahami kompleksitas pengalaman manusia. Fenomenologi membantu kita memahami makna subjektif dari pengalaman individual. Sementara etnometodologi mengungkapkan metode praktik yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Etnografi memberikan pemahaman holistik tentang budaya dan komunitas. Hermeneutika menemukan makna mendalam dari teks dan simbol, dan etnografi menjembatani dunia fisik dan digital dalam penelitian sosial. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada pernyataan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik fenomena yang diteliti. Seringkali peneliti juga mengkombinasikan beberapa metode untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang penting adalah memahami kekuatan dan keterbatasan masing-masing metode serta menerapkannya dengan rigor metodologis yang tepat. Dalam era digital dan globalisasi ini, kelima metode ini terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan baru. Peneliti kualitatif masa depan perlu menguasai tidak hanya metode-metode tradisional, tetapi juga inovasi baru yang muncul seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Nah, teman-teman, itulah materi singkat dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.